Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum saya mempresentasikan tugas saya terlebih dahulu akan menjelaskan kampus saya, Universitas Pamulang, yang berada di Jalan Surya Kencana nomor 1, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Sebelum saya menjelaskan pertemuan keempat, saya akan memperkenalkan data diri saya. Nama saya Misnawati, NIM 181011402131, Fakultas Teknik Informatika, Universitas Pamulang. Baiklah, sini saya akan mempresentasikan sistem manajemen database. Sebelum saya menjelaskan sistem manajemen database, di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang akan saya presentasikan. Seperti yang pertama, memahami pengertian database. Yang kedua, memahami media dan sistem penyimpanan data. Yang ketiga, memahami sistem pengolahan. Dan keempat, memahami organisasi database. Yang pertama, pengertian database. Apa sih itu database? Database itu adalah sistem file komputer yang menggunakan cara pengorganisasian tertentu yang dimaksudkan untuk mempercepat pembaruan masing-masing record, serta pembaruan secara serempak atas record terkait, juga untuk mempermudah dan mempercepat akses terhadap seluruh record lewat program aplikasi, serta akses terhadap seluruh record lewat program aplikasi, serta akses yang cepat terhadap data yang disimpan harus digunakan secara bersama-sama, dibaca guna penyusunan laporan-laporan rutin atau khusus. Baiklah, struktur database. Yang pertama, struktur data hierarkis, struktur kelompok data dan subkelompok yang lebih kecil lagi menyerupai cabang-cabang pohon. Yang kedua, struktur database jaringan. Struktur ini memungkinkan satu catatan tertentu menunjuk pada catatan lain dalam database. Yang ketiga, struktur data relasional. Struktur ini merupakan sekumpul data, tabel, dan hubungan antara record dilakukan atas dasar nilai-nilai pada suatu data dan record, tidak didasarkan pada alamat dalam record. Tujuan utama dari konsep data, yang pertama, meminimalkan pengulangan data. Yang kedua, independensi data, yaitu kemampuan untuk membuat perubahan dalam struktur data tanpa membuat perubahan pada program yang memproses data. Komponen database. Komponen database ada 8. Yang pertama, file database. Yang kedua, sistem manajemen database. Yang ketiga, suatu kelompok program software yang mengelola database, mengontrol akses terhadap database, menjaga keamanan database, dan melakukan tugas-tugas lain. Sistem antarmuka bahasa induk. 5 program aplikasi. Yang keenam, kamus data. Yang ketujuh, terminal pengaksian dan pemuktahiran yang online. Yang ke-8, sistem keluaran atau pembuat reportase. Tipe-tipe database. Tipe-tipe database ada 5. Yang pertama, operasi database umum, yaitu database ini menyimpan data-data penting untuk mendukung seluruh operasi-operasi perusahaan. Yang kedua, pengguna database umum. Database ini menyimpan data dan info inti dari operasi pilihan database luar. Yang ketiga, distribusi database. Database ini berasal dari kelompok-kelompok kerja lokal dan departemen pada kantor daerah, kantor cabang, tempat manufacturing, dan tempat kerja lainnya. Yang keempat, pengguna pribadi database. Database ini berisi bermacam-macam data yang dikembangkan oleh pengguna di tempat kerjanya. Yang terakhir, database luar. Akses besar pemilik database pribadi atau bank-bank data tersedia bagi pengguna-pengguna dan perusahaan untuk info komersil dengan membayar.
Beberapa dari pelayan bank data memberi software untuk membantu pengguna menganalisis datanya. Selanjutnya, database juga mempunyai keuntungan dan kelemahan. Di mana keuntungan database yang pertama mengurangi pengulangan data, yang kedua mencapai independensi data, yang ketiga mengintegrasikan data dari beberapa file, yang keempat mengambil data dan informasi secara cepat, yang terakhir meningkatkan keamanan. Database juga mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama memperoleh perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal, yang kedua kurangnya ahli database, yang ketiga biaya pemrosesan data sangat tinggi. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian sistem pengolahan. Pengolahan data atau data processing, yaitu manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, berupa suatu informasi. Jadi PDE adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti, berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer. Suatu proses pengolahan data terdiri dari 3 tahapan dasar yang disebut dengan siklus pengolahan data atau data processing cycle, yaitu input, processing, dan output, seperti gambar di bawah. Kemudian 3 tahap dasar siklus pengolahan data tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut. Siklus pengolahan data yang dikembangkan dapat ditambahkan 3 atau lebih tahapan lagi, yaitu origination, stock, dan distribution, seperti gambar di bawah. Sebelumnya pada siklus pengolahan data itu mempunyai tahap. Yang pertama, origination. Tahap ini berhubungan dengan proses dari pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan atau recording data ke dokumen dasar. Yang kedua, input. Tahap ini merupakan proses memasukkan data dalam komputer lewat alat input atau input device. Tahapan ini meliputi kegiatan collecting, verifying, and coding. Processing tahap ini merupakan proses pengolahan dari data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh alat pemroses, yang dapat berupa proses menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di stroke. Tahapan ini meliputi kegiatan yang pertama classifying, sorting, calculating, dan summarizing. Output tahap ini merupakan proses menghasilkan output atau keluaran dari hasil pengolahan data ke alat output atau output device, yaitu berupa informasi. Tahapan ini meliputi kegiatan seperti storing, retrieving, communication, reproducing. Distribution. Tahap ini merupakan proses dari distribusi output kepada pihak yang berhak membutuhkan informasi. Sedangkan stock, tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke simpanan luar atau stroke. Hasil dari pengolahan yang disimpan di stroke dapat dipergunakan sebagai bahan input untuk proses selanjutnya. Kemudian database juga mempunyai model pengorganisasian file atau data. Yang pertama, model hierarki. Model hierarki ini merupakan model pangkalan data yang mengorganisasikan data atau file suatu struktur yang berbentuk pohon. Satu record dibagi dalam segmen-segmen dalam suatu hubungan parent-child. Dalam tiap record, unsur data ditata dalam penggalan-penggalan record. Setiap record akan dapat mempunyai suatu segmen puncak yang disebut root. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut. Yang kedua, model jaringan atau network. Model ini menggambarkan data secara logis dalam beberapa hubungan.
Dalam hal ini, parent dapat mempunyai beberapa anak dan anak dapat mempunyai beberapa parent, lebih dari satu. Untuk jelasnya dapat lihat dalam gambar berikut. Yang ketiga yaitu model relation atau hubungan. Model yang menunjukkan bahwa semua data dalam pangkalan data seperti tabel dua dimensi, namun informasi di dalamnya lebih dari satu file. Selanjutnya, proses menciptakan database. Yang pertama, menentukan kebutuhan data. Menentukan kebutuhan data mempunyai beberapa pendekatan berorientasi masalah. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mendefinisikan keputusan. Yang ketiga, mendefinisikan informasi. Yang keempat, menentukan pemrosesan yang diperlukan untuk menghasilkan informasi. Yang kelima, menetapkan data yang diperlukan untuk pemrosesan. Pendekatan model perusahaan. Yang pertama, proses top-down. Model data perusahaan dimulai saat perencanaan strategis sumber daya informasi. Yang kedua, mendokumentasikan model data perusahaan dengan ERD. Proses menciptakan database yang kedua yaitu menjelaskan data dengan menggunakan kamus data atau dapat mendefinisikan tiap elemen data dalam sistem. Yang ketiga, memasukkan data. Kemudian, arsitektur sistem database. Yang pertama, sistem database tunggal. Data yang aplikasinya diletakkan pada komputer yang sama, yang tidak berada dalam lingkungan jaringan, sehingga hanya diakses oleh aplikasi tunggal, digunakan oleh perusahaan kecil. Seperti gambar di bawah bisa dilihat. Yang kedua, sistem database terpusat. Lokasi database secara fisik berada pada komputer pusat dalam suatu jaringan. Seperti contoh yaitu pada suatu komputer menyambung bagian-bagian step. Ada step 1, 2, 3, dan 4. Yang ketiga, sistem database distribusi, yaitu salinan database baik sebagian maupun keseluruhan terdistribusi di beberapa lokasi. Seperti di gambar. Demikian, terima kasih. Demikian presentasi saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.